45. Bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Oke. Ayo nyalakan dong itu videonya biar kelihatan. Pola lantai dalam tarian banyak menggunakan unsur ruang. Jika digambarkan pola tersebut dapat berupa lintasan, garis, diagonal, vertikal, dan horizontal dinamis di lantai. Dinamis itu artinya bergerak, bergerak terus. Jadi polanya itu yang dibuat. Jadi garis diagonal, vertikal, horizontal. Itu seorang penari selalu menggunakan pola-pola itu. Lah, proses itu dilakukan secara dinamis atau terus-menerus selalu bergerak, ada pergerakan terus. Yang bagian A menampilkan pola lantai gerak tari tunggal. Pola lantai tari tunggal adalah garis-garis di lantai yang dilalui oleh seorang penari pada saat melakukan gerak tari. Ada dua pola garis dasar yang membentuk pola lantai, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Bentuk pola garis lurus dapat dikembangkan menjadi berbagai bentuk pola lantai. Apa saja itu? Ada horizontal. Horizontal itu bergeraknya ke arah gini, lurus begini. Ada vertikal, itu maju mundur. Ada diagonal, diagonal itu nyamping, miring begini. Terus ada zigzag, zigzag itu pola yang begini. Atau bisa juga begini. Ini kok nggak muncul ya? Apa nggak connect? Kensu, bisa respon suara Pak Dhani? Oke. Suaranya nggak putus-putus ya ini ya? Oke. Saya lanjutkan. Ada lagi pola segitiga, segi 4, segi 5. Sementara itu bentuk pola lantai garis lengkung dapat dikembangkan menjadi bentuk lingkaran. Angka 8. Garis melengkung ke 8 dan garis lengkung ke belakang. Nah, ini pola garis lengkung. Pola-pola garis lurus ini biasanya pada tari kayak tari bedoyo, ada tari gambyong, ada tari itu menggunakan pola garis lurus. Nah, pola zigzag itu biasanya dipakai pada tari kayak jaipong, itu zigzag. Terus kalau tari Bali itu, kecak itu biasanya yang melengkung atau melingkar. Nah, pola-pola itu ada pola-pola tari. Angka 8 itu juga termasuk kategori pola garis lengkung. Kalau tari yang dari Aceh, tari Saman itu termasuk pola horizontal. Jadi tari Saman itu kalau jumlahnya orangnya nggak terlalu banyak, itu posisinya begini. Nah, karena jumlahnya banyak, akhirnya bersab-sab begini. Hasilnya pola-pola utamanya adalah horizontal untuk tari Saman itu. Kita lanjutkan. Penari bergerak melalui garis lurus ke depan, itu disebut pola vertikal. Penari bergerak melalui garis diagonal, itu pola diagonal. Penari bergerak melalui garis horizontal atau ke samping, itu berarti pola horizontal. Terus ada lagi bergerak secara diagonal. Ada juga penari bergerak melalui garis lurus ke depan. Terus ada penari bergerak secara melingkar. Nah, apakah semua penari itu selalu menggunakan salah satu pola lantai? Tidak. Bisa jadi dalam satu tarian itu polanya yang dipakai bermacam-macam. Itu ya. Sekarang yang bagian B, siklus air dan bencana kekeringan. Pada pembelajaran 1, kamu telah mempelajari tentang ketersediaan air tanah. Ketersediaan air tanah sangat penting bagi makhluk hidup. Jika air tanah tersedia dengan baik, kehidupan makhluk hidup akan berjalan normal, dan begitu juga sebaliknya, ketersediaan air tanah
tidak lepas dari siklus air. Nah, kemarin dipengaruhi oleh apa air tanah? Salah satunya adalah kondisi hutan atau pepohonan. Itu di situ berperan untuk menyerap air. Jadi air yang dari permukaan itu, air hujan, diserap untuk menjadi air tanah. Halo, ini bisa respon suara saya enggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Tapi kok video kalian di tampilan Pak Dani itu mati semua ya? Pak Daninya yang nge-lag, Pak. Tapi suaranya saya normal. Iya, Pak. Normal. Iya, Pak, normal. Oke, saya lanjutkan. Gantung wifi. Sebagian besar kegiatan manusia melibatkan air. Air bersih diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik untuk keperluan rumah tangga, pertanian, maupun industri. Meskipun selalu digunakan, air di bumi tidak akan pernah habis. Hal ini terjadi karena apa? Karena air mengalami proses siklus secara alami. Siklus air berguna untuk menjaga ketersediaan air bersih bagi kehidupan manusia. Siklus air selalu menghasilkan air bersih. Siklus air berlangsung karena adanya pemanasan air oleh sinar matahari. Secara terus-menerus, adanya panas matahari mengakibatkan air permukaan bumi menguap atau evaporasi. Uap air dari proses penguapan merupakan uap air yang bersih. Saat mengalami penguapan, kotoran dari air tertinggal karena tidak ikut menguap. Jadi, air itu Oke. Jadi air itu pada dasarnya tidak akan pernah berkurang. Suatu contoh, kalian misalkan melihat siklus hujan itu. Hujan itu kalau dia menjadi air permukaan, maka dia langsung mengalir ke laut melalui sungai-sungai. Tapi kalau dia menjadi air tanah, maka terserap oleh pepohonan. Itu disimpan di dalam tanah. Misalkan saja dari air tanah kamu ambil untuk minum. Minum itu pada dasarnya seolah-olah kan sudah air itu dihabiskan untuk minum. Tapi juga tetap aja akan dikeluarkan. Wujudnya dalam bentuk urin, dalam bentuk keringat. Keringat itu juga akan menguap. Dalam wujud urin itu juga dia akan masuk ke air tanah. Nah, ini proses itu yang sebenarnya air itu tidak akan pernah habis. Justru suatu ketika akan ada kenaikan permukaan air laut atau bertambahnya air. Tapi bertambahnya air itu bukan seolah-olah airnya yang bertambah, enggak. Hanya perubahan. Satu contoh begini. Jadi kalau misalkan banyak orang yang menggunakan AC, itu menyebabkan efek rumah kaca. Dengan adanya itu, lapisan ozon yang berada di atmosfer itu akan menipis. Dengan kondisi begitu, maka bumi itu akan terasa semakin panas. Kondisi itu membuat terjadinya gletser. Gletser itu pegunungan es di kutub utara itu meleleh. Otomatis kalau pegunungan es itu meleleh, jadi es itu meleleh, kan berubah menjadi cairan.
Nah, zat cair ini kan berada pada akan menjadi satu di dalam lautan. Nah, itu yang menyebabkan permukaan air laut itu semakin lama semakin naik, semakin naik, semakin naik. Itu disebabkan oleh itu. Jadi tidak ada laut itu semakin bertambah tahun, semakin surut, tidak begitu. Justru air laut itu akan semakin naik, semakin naik. Itu semua terjadi efek adanya gletser atau melelehnya pegunungan es di kutub utara. Nah, hal itu terjadi karena apa? Karena pemanasan global. Pemanasan global ditimbulkan oleh ulah manusia. Nah, itu bulat aja. Ya ulahnya manusia tadi. Tapi kalau untuk mengurangi jumlah air, enggak pernah berkurang. Terus bagaimana ketika kondisi musim kemarau misalkan? Kenapa musim kemarau sama musim penghujan itu bisa berbeda? Yang artinya di musim penghujan itu sering hujan, di musim kemarau itu hampir tidak pernah hujan. Nah, itu terjadi akibat rotasi bumi, revolusi bumi. Jadi bumi, misalkan ini matahari, bumi ini berkeliling mengelilingi matahari dengan lintasan elips. Kondisi lintasan elips ini, ketika bumi berada di dekat matahari, dampak yang diakibatkan adalah bumi ini akan semakin panas. Musim ini biasanya terjadi pada musim kemarau. Sedangkan ketika bumi posisinya menjauh dari matahari, itu berdampak musim penghujan. Nah, antara musim penghujan dan musim kemarau itu salah satu dipengaruhi dengan kondisi udara, suhu udara. Contoh ini, musim kemarau itu meskipun panas, pasti kan juga terjadi penguapan. Nah, kalau di atas sana tidak ada proses pengembunan yang cepat, maka juga akan terjadi hujan. Jadi proses kondensasi itu dipengaruhi oleh udara. Ini yang membuat musim kemarau itu meskipun panas, meskipun air menguap, tapi tidak hujan. Nah, itu. Pertanyaan saya gini, apakah udara itu mengandung air? Coba yang merasa tahu, silahkan dijawab. Apakah udara itu mengandung air? Ayo, silakan dijawab. Apakah udara itu mengandung air? Felix mana? Iya, Pak. Apa bukti bahwa udara itu mengandung air, Felix? Kan air kalau menguap kan di awan, terus kalau hujan tersembar air. Udara, Pak. Oke. Jadi kaitannya sama materi kita yang dulu. Antara melepas kalor. Coba. Misalkan kalian membakar memasak air. Pernah ya yang tahu yang memasak air ini? Misalkan ini panci untuk memanas air. Ini kita panaskan. Lalu misalkan ini ditutup. Tutupnya ini misalkan dari kaca. Itu gampang terlihat. Ini di sini nanti akan ada uap air, betul nggak? Iya, Pak. Itu kayak keringat. Ya, kalau dia dingin, kalau kondisinya ini dingin, maka dia langsung berubah menjadi titik-titik air. Setuju? Nah, makanya titik-titik air ini akan berubah menjadi air kan. Jadi uap semula memang dari air, dia menguap karena dipanaskan, lalu ketika dalam kondisi dingin,
dia langsung berubah lagi menjadi air. Hal serupa terjadi pada proses penguapan. Ketika penguapan, kondisi udara itu tidak dingin, maka di uap ini tidak akan melepas kalor. Akan tetap menjadi udara yang rasanya udaranya itu sedikit panas. Contoh, kalau misalkan kalian pada musim kemarau, itu biasanya kan tidak bertiup angin misalnya. Kondisi, bahkan kadang kalau bertiup angin pun, angin yang dirasakan itu rasanya bukan angin yang dingin gitu, enggak. Tapi angin yang terasa sedikit panas. Hal itu terjadi sebenarnya karena uap pemanasan ini tadi. Jadi, ini laut misalkan, dipanaskan oleh sinar matahari, ini menguap, tapi di sini tidak berlaku, tidak terjadi kondensasi. Ketika ini terjadi proses kondensasi, ini langsung berubah menjadi titik-titik air. Ketika berubah menjadi titik-titik air, menjadi hujan. Tapi kalau kondensasi itu hanya terjadi ketika udara ini didinginkan. Jadi ketika dia naik, uap air ini naik, di saat di awan ini dia didinginkan oleh sistem udara atmosfer ini, lalu dia berubah menjadi titik-titik air, baru terjadi hujan. Tapi kalau pada musim kemarau, atmosfer ini tidak dingin, tapi dia tetap panas. Nah, ini uap air ini kan dari dipanaskan menjadi uap air, lalu tetap dalam kondisi panas, dia tetap akan stabil menjadi uap air yang masih dalam kondisi panas. Yang artinya dia tidak akan pernah melepaskan kalor. Proses tidak melepasnya kalor ini akan terasa udara di sekitar itu, meskipun angin pun, udaranya itu agak sedikit panas. Bukan udara yang dingin, seperti pada waktu-waktu malam hari misalkan. Oke. Bukti yang berikutnya, kalau air itu merupakan, kalau udara itu merupakan bagian komposisinya terdapat airnya. Jadi udara itu kalau di dalam sistem kimia, dia disebut O2, oksigen. Jadi udara yang berada di sekeliling kalian itu, kalau dia dari tumbuh-tumbuhan, itu wujudnya bentuknya adalah O2. O2 itu oksigen. Kalau dia berasal dari uap air, dia adalah H2O. Jadi dicampur sama hidrogen. Itu oksigen dicampur sama hidrogen. Itu bentuknya adalah uap air. Nah, sedangkan ini, yang kamu hirup itu, yang kalian hirup, itu tidak pakai hidrogen, yang dihirup hanya di oksigennya saja. Oke. Padahal ketika oksigen ini ditambah dengan H sebanyak 2, O-nya ini berkurang jadi 1, maka, atau ini nggak ditulis berarti kalau jadi 1, maka ini akan disebut sebagai uap air. Uap air itu wujudnya pasti air. Nah, oksigen itu dia berarti bercampur dengan air. Salah satu contoh realnya, pernah kalian lihat AC? Siapa ya? Fresh, pernah lihat AC, Fresh? Halo, Fresh pernah lihat AC? Pernah, Pak. Oke. Apa yang terjadi pada AC menurut Fresh? Pada AC itu ada berapa barang yang kamu lihat, Fresh? Ada barang yang berada di dalam rumah begini. Ini yang biasanya yang disebut AC itu. Terus ada yang berada di luar rumah. Oh iya Pak, ada. Bentuknya seperti kipas. Ini mengeluarkan udara, itu udaranya panas. Ya enggak? Iya. Ya. Di sini ada selang penghubung ke AC. Selang ini terbuat dari
tembaga kuningan dibalut sama spons untuk membungkus kuningan ini. Lalu dari AC ini ada lagi selang untuk pembuangan apa? Air. Air. Airnya dingin. Airnya dingin. Oke. Sekarang pernah nggak kamu berpikir bahwa kamu tidak pernah memasukkan air ke dalam AC, tapi AC itu mengeluarkan air. 1 minggu gitu aja bisa airnya 1 ember. Itu menurut kamu karena apa hal itu terjadi? Mungkin karena lalu dingin, Pak. Jadi keluar air. Karena dingin jadi keluar air. Oke, sebentar. Misalkan ini di ruangan. Ini yang AC-nya ini kan ditaruh di ruangan. Ini disebut outdoor, ini di luar ruangan. Ini AC-nya. Pertanyaan saya, udara yang berada di ruangan ini tadi, yang berada di ruangan yang ada AC-nya ini, udara ini berganti atau masih udara yang sama? Apa? Tidak berganti. Tidak berganti. Berarti udaranya tetap ya? Ya, Pak. Oke. Udaranya berarti tetap. Udara di dalam ruangan itu tidak berganti. Itu seperti di rumahnya Kensu. Belakangmu ada AC kan Kensu itu? Ada, Pak. Nah, udara di dalam rumahnya Kensu itu aslinya tidak berganti. Udaranya ya tetap udara itu. Tapi kenapa dia bisa dingin? Kenapa dia bisa mengeluarkan air? Padahal Kensu tidak pernah mengisi air AC. Ayo coba, misalkan mamanya Kensu nyuruh Kensu, Kensu, AC-nya diisi air. Kan nggak pernah begitu. Beda dengan kipas angin. Misalkan ada kipas angin besar, ini begini, bawahnya ini biasanya ada tempat penampungan air, lalu ini kesedot naik ke atas, ini berputar, airnya nyembur. Itu kan ininya yang diisi air. Karena ininya diisi air, begitu ya. AC ini, dia itu udaranya masih tetap sama. Di dalam AC ini, di selangnya ini juga, sampai pada outdoornya ini, diisi zat kimia namanya freon. Namanya freon. Di dalam AC ini, yang di dalamnya ini, ada filter pendingin. Ada filter pendingin. Lah, udara semula dari dalam ruangan ini kan panas. Udara yang panas itu masuk ke dalam AC, lalu dikeluarkan. Di sini ada zat namanya freon. Freon itu dingin. Jadi di sini ada freon. Freon ini ditekan, dimampatkan oleh fan ini, kipas. Kipas outdoor ini perannya memampatkan freon. Lah ketika freon ini dimampatkan oleh outdoor ini, akhirnya yang terjadi apa? Udara yang panas, itu kalau didinginkan, dia akan berubah menjadi cairan, akan menjadi zat cair. Contoh, pada saat kamu memasak air, uap yang panas itu ketika didinginkan akan menjadi titik-titik air. Sama halnya pada ini, AC ini. Udara yang panas terkena freon, berarti udara panas itu kan didinginkan oleh freon itu. Lah, dampaknya apa? Dampaknya udara panas tadi nanti terfilter, muncul udara dingin, sekaligus ada muncul butiran-butiran air. Lah, titik-titik air itu netes ke
tampungannya itu. Nah, di situ membuktikan bahwa udara itu mengandung air. Sedangkan udara yang panas sebagian dikeluarkan. Jadi panasnya itu sebagian dikeluarkan. Makanya AC itu odornya itu pasti terasa panas. Odornya terasa panas. Di sini membuktikan bahwa udara itu mengandung air. Terbukti itu. Di dalam orang yang punya AC itu, dalam satu minggu gitu aja sudah bisa 1 ember air yang dikeluarkan. Jadi udara itu mengandung air ya. Siklus selain itu ada lagi contohnya begini. Pernah ya ada yang orang menggunakan kipas angin. Dia tidur kalau nggak menghadap kipas angin maka nggak bisa tidur. Akhirnya dampaknya apa? Penyakit yang muncul biasanya itu paru-paru basah. Bagaimana logikanya kok bisa muncul paru-paru basah? Itu sebenarnya karena banyaknya suplai udara yang ditekan untuk masuk ke dalam tubuh manusia, terhirup oleh hidung kita, akhirnya menuju ke paru-paru. Nah, paru-paru tadi karena banyaknya udara yang masuk itu, akhirnya terlalu banyak air yang masuk ke dalam paru-paru itu. Makanya penyakit yang muncul biasanya paru-paru basah. Nah, itu semua sebagai bukti bahwa udara itu mengandung air. Saya lanjutkan. Siklus air selanjutnya selalu menghasilkan air bersih. Siklus air berlangsung karena adanya pemanasan air oleh sinar matahari secara terus-menerus. Air hujan itu termasuk air bersih. Kenapa air hujan termasuk air bersih? Air hujan itu sama halnya air suling. Kenapa dikatakan air suling? Air hujan itu adalah air yang dipanaskan, di laut itu dipanaskan, dia menguap, lalu berubah menjadi titik-titik air, baru dia jadi hujan. Nah, makanya air hujan itu bersih. Adanya, kalau misalkan kamu melihat, kamu menaruh air hujan pada ember misalkan, kok kelihatan kotor, itu kotornya hanya kecampuran udara aja. Jadi udara itu kadang kan ada yang mengandung debu, mengandung asap gitu ya. Itu kotoran itu ikut. Jadi akhirnya air yang itu nampak keruh. Tapi aslinya air hujan sendiri itu adalah bersih. Adanya panas matahari mengakibatkan air di permukaan bumi menguap atau evaporasi. Uap air dari proses penguapan merupakan uap air yang bersih. Saat mengalami penguapan, kotoran pada air tertinggal karena tidak ikut menguap. Selanjutnya, uap air naik ke atas menjadi awan. Semakin ke atas, suhu udara semakin rendah atau semakin dingin, sehingga awan yang mengandung uap air tersebut mengalami pembekuan atau kondensasi, membentuk titik-titik air. Akhirnya titik-titik air tersebut jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan. Air hujan yang jatuh ke permukaan bumi akan mengalir ke tempat-tempat yang mampu menampung air seperti danau, waduk, lautan. Air yang berada di penampungan air ini kemudian menguap kembali karena panas matahari. Siklus air pun terulang kembali. Air hujan yang jatuh sebagian diserap oleh tanah dan disimpan sebagai air tanah. Air tanah merupakan air yang mengalir di bawah permukaan tanah. Kondisi ini tersebut jernih dan bersih sebab telah disaring lapisan tanah dan akar tumbuhan. Manusia dapat memperoleh air tanah dengan membuat sumur. Jika musim kemarau berlangsung sangat lama, ketersediaan air baik di tempat penampungan maupun di dalam tanah akan berkurang. Hal ini dikarenakan dikenal sebagai bencana kekeringan. Semua makhluk hidup akan terdampak oleh bencana itu. Ada beberapa cara menghadapi bencana kekeringan. 1. Efisiensi dalam penggunaan air melalui penggunaan teknologi hemat air. Melakukan sistem bergilir dalam penggunaan air. Pembangunan waduk atau bangunan lain yang dapat digunakan untuk menampung air hujan. Memprioritaskan penggunaan air waduk untuk keperluan air minum, pengairan, dan industri. Yang kelima, pemantauan intensif pada persediaan air dalam waduk. Yang keenam, pemasangan pompa air di sungai dengan memiliki air cukup untuk pengairan. Yang ketujuh, pembuatan sumur dan pemasangan pompa air di daerah rawan terjadi kekeringan. Jadi air sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Manusia yang bijak adalah manusia
yang menggunakan berbagai kepentingan dengan semestinya, termasuk air. Oleh karena itu, gunakan air sebaik-baiknya. Nah, ini juga karena ulah manusia kekeringan itu. Salah satu contohnya apa? Kalau misalkan di daerah desa pedesaan itu, di sana misalkan ada sawah. Nah, sekarang itu banyak dibangun pompa-pompa air atau sumur bor. Nah, sumur bor itu dia sebenarnya kan menguras air tanah. Ketika air tanah itu terkuras, maka sumur-sumur biasa yang bukan sumur bor itu akan mengalami kekeringan. Jadi sumur-sumur itu akan kering. Kenapa? Karena permukaan yang dibor itu lebih dalam daripada permukaannya sumur. Sumur itu kedalamannya anggaplah 20 meter gitu. Sedangkan sumur bor bisa mencapai 100 meter. Nah, jadi air tanah yang paling dalam sudah diserap. Makanya yang agak atas ini akan terasa kering. Bagaimana dengan permukaan tanahnya? Permukaan tanahnya jauh lebih kering. Itu kondisinya begitu. Selanjutnya yang bagian C menentukan informasi dari teks non-fiksi. Teks non-fiksi memuat peristiwa yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau fakta. Isi teks non-fiksi membuat informasi yang dapat menambah kepengetahuanmu. Ingat kembali cara menentukan informasi atau peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Ini proses terjadinya hujan. Halaman 47. Proses terjadinya hujan dimulai dari sinar matahari yang menyebabkan adanya evaporasi. Evaporasi itu penguapan. Air yang berada di bumi seperti laut, sungai, serta sumber air lainnya mengalami proses penguapan. Hasil uap tersebut naik dan mengalami proses kondensasi. Kondensasi. Dalam proses kondensasi, uap air berubah menjadi embun atau titik-titik air. Karena suhu sekitar awan lebih rendah dari panas matahari, akan terbentuk titik embun air. Suhu udara yang semakin tinggi membuat titik-titik embun makin banyak dan memadat. Lalu membentuk awan-awan. Awan yang mengandung titik embun air tersebut berkumpul dan membentuk awan besar berwarna kelabu. Awan akan menjadi tetesan air yang disebut hujan. Hujan yang sering berbentuk serpihan salju terbentuk dengan cara yang sama seperti hujan, tetapi dalam kondisi yang lebih dingin, kecepatan hujan turun tergantung dari wilayahnya. Nah, jadi salju itu terbentuknya hanya karena kondisinya di lingkungan itu lebih dingin. Kalau kondisi lebih dingin, mereka berarti berada di dataran yang lebih tinggi. Contoh ini, kalau kalian misalkan berkemah di pegunungan, yang terjadi misalkan ada awan turun, ketika kabut itu disebut kabut biasanya. Ketika awan turun itu rasanya seperti embun. Jadi seperti embun. Kamu misalkan menaruh gelas kering begitu, nanti permukaan gelas itu akan terasa basah ketika terkena embunnya itu. Nah, itu yang menunjukkan bahwa udara atau awan itu sebenarnya mengandung titik-titik air itu tadi. Oke. Untuk pembelajaran kali ini yang dapat kita simpulkan satu terkait dengan pola tari. Pola tari itu tidak mesti sama setiap tari. Kecuali tari-tari tertentu, misalkan tari saman. Tari saman itu formasinya manusianya tidak akan pindah-pindah. Dia kalau posisi duduk, ya duduk terus. Biasanya itu menggunakan posisi horizontal. Tari kecak itu sudah pasti posisinya melingkar, tidak berubah-ubah. Berbeda dengan tari reog, berbeda dengan tari jaranan, berbeda dengan tari jaipong, dan lain sebagainya. Yang polanya itu bisa sambil berubah-ubah. Yang kedua, kondisi air di permukaan, kondisi air di bumi itu tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah berkurang, tapi akan menumpuk pada siklus tertentu. Pada musim kemarau, berarti air itu tidak menumpuk di air permukaan, mungkin dia berada di air tanah dan sebagian berada di udara. Terus udara itu mengandung air. Tadi terbukti, contohnya pada AC. Yang ketiga, terkait dengan teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah kita sering baca berulang-ulang bahwa teks non-fiksi itu adalah teks yang diambil dari sebuah fakta. Tuh. Oke, selanjutnya, tugas kalian nanti silakan kerjakan pembelajaran
halaman 48 sampai dengan 49. Sekali lagi, kalian bisa kerjakan halaman 48 sampai 49. Untuk besok, agendanya jam 8, kalian bimbel ke sekolah ya, semua siswa, jam 8 sampai jam 10. Sekali lagi, saya nggak menginfokan lagi, besok ke sekolah jam 8 sampai jam 10. Baik, Pak. Pak Dhani, besok Ya. jadi libur Baik, ya, Pak. Pak. Apa, Felix? Besok jadi libur ya, Pak. Loh, libur kenapa? Kan bimbel. Oh iya, betul. Bukan libur, tapi ke sekolah lah. Besok ke sekolah, Felix. Seperti biasanya jam 8 sampai jam 10 ya. Ya, Pak. Bawa buku apa besok? Buku bimbel sama buku tematik. Tematik. Sekalian bawa buku bahasa Jawa sama matematika ya. Oke. Pak, Baik. Pak Dhani kan buku matematikanya kan sudah habis, Pak. Iya, gak apa-apa. Pak Doni pengen ngecek aja. Aku tulisnya. LKS matematika. LKS bahasa Jawa. Terus tema 8. Terus buku bimbel. Oke. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Ada. Enggak, Pak. Tidak ada. Tugasnya apa, Pak? Loh, tugasnya apa? Wah, ini Mario ini. Halaman berapa tadi tugasnya? 48 sampai 49. Oke, betul. Halaman 48 sampai 49. Ini tugas. Oke. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Tidak. Enggak ada, Pak. Minta tolong Fresh dipimpin doa, Fresh. Ayo Fresh, pimpin doa Fresh. Fresh. Prestian. Mungkin kendalanya sinyal, Pak. Sinyalnya jelek, Pak, mungkin. Ya, ya udah Felix aja kalau gitu, silakan, Lik. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan berkati kami yang sudah selesai Zoom, Tuhan berkati Pak Dhani yang sudah mengejar kami, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan tugas. Sampai jumpa besok ya. Pak Sehat Dhani, selalu. tugas bimbelnya, Pak. Siapa yang sudah, Pak, ngumpulin tugas bimbel? Oh, banyak yang sudah ngumpulin. Yang sudah japri saya banyak. Besok saya bahas itu bimbelnya, tugasnya. Sama termasuk yang tugas saya kirimkan hari Jumat itu, nanti akan saya bahas. Oke, terima kasih. See you. Boleh live ya.